Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di tengah kebisingan dan gelapnya kondisi di dalam klub membuat Baby yang sudah mabuk berat hampir terjatuh kalau saja tidak ada Alex yang membantunya untuk berdiri. "Nona Baby, kau baik-baik saja?" tanya Alex sambil memapah wanita itu. Wanita yang merupakan adik pemimpin utama tim Delta sekaligus istri dari salah satu pemimpin tersebut. "Kau siapa?" Baby berusaha melihat siapa yang sudah menolongnya. Namun kepalanya yang terasa berat dan penerangan yang minim membuatnya tidak bisa mengenali sosok tersebut. "Aku Alex, Nona." Ia pun segera membawa Nona Baby keluar dari klub setelah memastikan terlebih dahulu keadaan Nona Cleopatra yang terlihat masih asik berjoget ria bersama teman-temannya. Setelah berada di luar klub, Alex menghubungi ponsel Tuan Agam untuk memberitahukan keadaan Nona Baby. Ada-ada saja kelakuan orang kaya, tapi yang membuatku bingung kenapa Tuan E mengizinkan istrinya pergi ke klub, gumam Alex dalam hati sembari menatap Nona Baby yang tengah mengoceh tidak jelas. Lama ia menunggu panggilan ponselnya diangkat oleh Tuan Agam hingga di dering kelima panggilan tersebut baru diangkat. "Ada apa, Alex?" tanya Agam yang saat ini tengah dalam perjalanan pulang menuju mansionnya. "Tuan, aku ingin melaporkan Nona Baby. Baby kenapa? Jangan katakan istri dan adikku masih di luar." Agam menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 11 malam. "Iya, Tuan, dan Nona Baby saat ini sedang mabuk berat." Alex berbicara sembari membantu nonanya yang terlihat kesusahan berdiri. "Apa maksudmu? Bagaimana bisa Baby mabuk?" geram Agam saat mendengar laporan dari ketua tim Delta. Alex pun mulai menceritakan Nona Baby dan Cleopatra yang pergi ke klub dan di dalam sana bergabung bersama dengan teman-teman Cleopatra yang berujung pada mabuknya kedua wanita itu. "Sial, kenapa kau tidak lapor padaku dari tadi?" sentak Agam dengan penuh amarah karena orang kepercayaannya itu baru memberikan kabar setelah istrinya mabuk berat. "Maaf Tuan, aku pikir karena Anda sudah mengizinkannya. Itu berarti..." "Dasar bodoh, sekarang share location padaku," potong Agam dengan cepat karena tidak ingin mendengar alasan tidak masuk akal yang dibuat oleh Alex. Baik Tuan, tapi bagaimana dengan Nona Cleo? Aku tidak bisa menghandle keduanya." "Kau tidak membawa anak buahmu?" Agam semakin emosi. "Tidak Tuan, karena aku pikir hanya akan menjaga Nona Cleo seperti biasanya." Agam menghela nafasnya dengan kasar karena ikut melakukan kesalahan dengan terlambat memberitahu pada Alex kalau istrinya ikut pergi bersama Cleopatra. "Kau itu ketua tim Delta, masa hal seperti itu tidak bisa kau tangani? Aku tidak mau tahu, kau harus menjaga istri dan adikku." Baik Tuan." Alex menutup ponselnya setelah sambungan tersebut terputus. Ia pun segera mengirim lokasinya pada Tuan Agam seraya membawa Nona Baby masuk ke dalam mobilnya, lalu mengunci mobil tersebut agar wanita itu tidak bisa pergi kemana-mana. Setelah itu Alex kembali masuk ke dalam klub untuk menemui Nona Cleopatra. Namun sialnya ia tidak menemukan keberadaan adik tuannya itu. Kemana dia? Alex menengok ke kanan dan ke kiri, lalu menanyakan pada teman Nona Cleo yang masih berada di tempat tersebut. Namun semua teman-temannya tidak ada yang melihat keberadaan Cleopatra, membuat Alex semakin bingung harus berbuat apa. Karena di satu sisi ada Nona Baby yang ia tinggalkan di dalam mobil sendirian, dan di satu sisi lainnya Alex harus mencari keberadaan Cleopatra di tengah banyaknya orang dengan kondisi ruangan yang minim cahaya. "Sial," umpat Alex, dan dengan gerakan cepat ia mencari keberadaan Cleopatra karena Alex tidak bisa meninggalkan Nona Baby terlalu lama di dalam mobil sendirian.
Ia terus mencari ke seluruh ruangan, sampai di dalam toilet wanita, tapi tetap tidak menemukan keberadaan Cleopatra. Setelah lelah mencari, Alex pun memutuskan untuk melihat kondisi baby terlebih dahulu, sambil memikirkan bagaimana caranya untuk menemukan adik Tuan Agam yang selalu membuatnya pusing dengan semua kelakuannya. 15 menit kemudian, sebuah mobil mewah berwarna putih berhenti tepat di samping mobil Alex. Sang pemilik mobil tersebut segera keluar dari mobilnya untuk melihat keadaan baby yang berada di dalam mobil anak buahnya. Baby, Agam menatap tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Penampilan istrinya begitu berantakan dan bau alkohol tercium di seluruh tubuh wanita itu. Kaukah itu? Baby tersenyum saat melihat wajah Agam yang tampak ada 3 di kedua matanya. Kau itu benar-benar. Dengan sekuat tenaga, Agam menahan amarahnya, lalu menggendong baby untuk masuk ke dalam mobilnya. Di mana Cleopatra? Tanya Agam setelah memastikan baby duduk dengan nyaman. Nona Cleo, dia... Alex menundukkan kepalanya. Adikku kenapa? Tanya Agam dengan cemas saat melihat ketua tim Delta menundukkan kepala, karena itu berarti anak buahnya sudah melakukan kesalahan. Aku kehilangan jejak Nona Cleo. What? Bagaimana bisa? Sentak Agam. Alex pun menceritakan dirinya sudah mencari keberadaan Nona Cleo di dalam klub, namun tetap tidak ditemukan wanita itu. Tidak kehilangan akal, ia pun meminta para security di tempat tersebut untuk mengecek CCTV. Namun karena Alex tidak bisa meninggalkan Nona Baby, ia pun memutuskan untuk mengecek CCTV tersebut setelah Tuan Agam Mateo datang. Kalau begitu, cepat kau periksa, bentak Agam. Baik Tuan, Agam segera pergi dari tempat tersebut untuk mengecek CCTV di dalam klub. Ya ampun, kenapa jadi begini? Umpatnya dalam hati, sembari terus berjalan. Ingatkan dia untuk langsung menolak jika diperintahkan oleh para pemimpin tim Delta untuk menjaga lagi adik-adik mereka. Karena mulai detik ini, Alex lebih memilih diperintahkan untuk perang saja daripada menjaga para wanita dari keturunan Arbeto, Mateo, maupun Graham. Saat ini Agam berada di dalam mobilnya bersama baby yang sejak tadi tidak bisa diam dan selalu berbicara melantur. Kadang istrinya itu tertawa dan kadang marah-marah, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menahan amarahnya sembari menunggu Alex yang sedang memeriksa CCTV di dalam klub. Kau tahu tidak, aku begitu mencintaimu. Baby menepuk pipi Agam sembari tertawa. Aku bahkan sampai kecelakaan dan sempat kehilangan ingatan hanya karena dirimu, ujar baby dengan mimik wajah yang sedih. Agam yang mendengar celotehan baby hanya bisa terdiam karena merasa sesak dan sakit saat mengingat kejadian tersebut, di mana nyawa wanita yang sangat ia cintai itu hampir tiada gara-gara dirinya. Tapi kenapa kau begitu menyebalkan? Kau hanya hangat dan romantis jika kita berada di atas ranjang, tapi jika di luar kamar kau bersikap sangat dingin. Baby mulai menangis terseduh-seduh sembari mengusap ingusnya yang keluar pada kemeja yang dikenakan Agam. Baby, apa yang kau lakukan? Agam mendorong istrinya dengan perlahan, lalu menatap kemejanya yang dipenuhi oleh ingus dan air mata istrinya. Dengan cepat, Agam mengambil tisu untuk membersihkan bekas ingus yang menempel di pakaiannya, sembari menahan baby yang terus mendekat. Di saat Agam tengah fokus membersihkan pakaiannya, baby justru terlihat sedang menahan rasa mual yang tiba-tiba dirasakannya. Wanita itu bahkan sampai menutup mulutnya dengan tangan saat sesuatu dari dalam perutnya memaksa untuk keluar. Gerakan tangan Agam yang sedang membersihkan pakaian langsung terhenti saat baby kembali mengotori pakaiannya, bahkan kini mengenai celana yang dikenakannya. Baby Arbeto, teriak Agam dengan penuh emosi, sementara istrinya hanya tersenyum, tanpa rasa bersalah sedikit pun sudah muntah di pakaiannya. Kau itu berisik sekali, gerutu baby. Kau bilang aku berisik.
Apa kau tidak lihat apa yang sudah kau lakukan? Agam menunjuk pakaiannya yang dipenuhi oleh bekas muntah istrinya. Begitu saja kau marah, tinggal dibersihkan saja, beres kan? Baby tertawa sembari menyandarkan kepalanya yang terasa berat lalu memejamkan kedua matanya. Agam yang ingin marah pada istrinya mengurungkan niat tersebut saat melihat wajah Baby yang tertidur dengan tenang. Amarah yang ada di hatinya seketika itu juga menghilang, berganti dengan rasa bersalah saat teringat perkataan Baby yang begitu menginginkan dirinya bersikap romantis dan hangat tidak hanya di atas ranjang. Aku mencintaimu, Baby Arbeto, meskipun tidak bisa bersikap romantis dan hangat di depan orang lain. Agam mengusap wajah Baby, lalu mengecup kening istrinya itu dengan lembut. Setelah itu membersihkan bekas muntah yang menempel di pakaian dan celananya, sembari menunggu kedatangan Alex.